Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sudah siap mau memuji Tuhan? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, jadi bukan saudara-saudara kita yang di seberang aja yang diajarkan untuk saling memaafkan, tetapi Yesus sendiri mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan mengasihi sesama kita semua. Ya, sampai bahkan Yesus mencuci kaki para rasulnya ya. Bahkan dia tahu ada yang mau mengkhianati dia, tapi dia tetap mencucinya karena kasih Yesus luar biasa. Dan semoga kita semua mau belajar seperti Yesus karena kita anak-anak Kristus. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau kasih tanda cinta kita kasih. Kita katakan, aku mengasihimu. Kita kasih tanda cinta kita kepada teman-teman kita. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Dan kita percaya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita akan dapat melaluinya karena kita selalu bersama-sama dengan Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Saya mau kita nyanyi bergantian ya. Coba yang sebelah sini menghadap ke sini, sebelah sini menghadap ke sini. Kita katakan bergantian, sebelah kiri saya dulu. Yesus, bersama Yesus, Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. mari kita nyanyikan bersama-sama. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang suka. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Kita angkat tangan kita. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Katakan Yesus. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan. Kita katakan dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Katakan dia raja, dia raja segala raja, dia raja segala raja. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang sungguh luar biasa. Terima kasih, kita silakan duduk. Kami percaya kita yang hadir di tempat ini sungguh-sungguh merindukan Tuhan ya, karena sudah lama liburan dan kita telah saling menyapa satu sama lain. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau sapa Yesus. Diawali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, berkat rahmat dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat rindu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bila Engkau mau bersekutu dengan kami di sini Tuhan, dan kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Kami dapat merasakan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah menguduskan tempat ini dan setiap peralatan yang boleh kami gunakan. Engkau telah mengurapi setiap kami yang melayani-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga semua kami yang hadir di sini dapat merasakan kasih-Mu, dapat merasakan sukacita kami penuh atas-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau datang, kami mau mengucap syukur, mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kita mau katakan bahwa pada hari ini kami mau datang pada-Mu. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepada-Mu Yesus. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Kita mau angkat bangkit berdiri. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Kau tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Kami mau serahkan. Serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kau mau bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami Yesus. Pujikanlah Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Yesus, sungguh baik. Terima kasih. Layak dipuji, terima kasih Yesus. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Biarlah jiwa kami boleh melekat selalu dan mendekat kepadamu, karena hanya Engkaulah andalan kami. Dan hidup kami ada dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat yang Engkau berikan selama ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih, silakan duduk. Saya percaya ada yang mau menyatakan kebaikan Tuhan melalui kesaksian di tempat ini. Dipersilakan. Makasih. Saya sebetulnya udah datang beberapa kali di sini ya, tapi mau maju kayak nggak jadi terus. Baru hari ini saya ya ingin maju aja hari ini. Sebetulnya kesaksian saya ini udah agak lama ya. Saya tuh dikasih mujizat sama Tuhan selama hidup saya ini 2 kali ya. Jadi waktu saya sekitar umur 20-an gitu ya, waktu 20-an itu saya kena glaukoma hingga waktu saya kerja. Saya lihat kerjaan saya itu tulisannya itu bukunya tuh udah kabur semua, udah itu. Terus lihat teman saya di depan gitu ya, depan meja saya gitu, saya nggak tahu tuh matanya, hidungnya semua tuh kayak bayangan aja gitu, udah putih semua gitu. Nah, terus waktu itu saya terus pulang sampai malu juga, aku tuh dituntun sama temen ya, dituntun sama teman sampai di rumah. Terus besoknya saya pergi ke Jogja, kalau yang tahu di Jogja itu Dokter Yap ya. Saya waktu itu sama dokter Profesor Basarudin itu, saya diperiksa, dia bilang, waduh tekanan mata Anda kok itu ya tinggi banget, dia bilang gitu. Ini kalau enggak benar-benar itu ya istirahat total itu bisa buta, dia bilang gitu dokternya. Terus saya sedih juga ya, masih umur segitu, bayangin aja umur 20-an waktu itu udah mau buta gitu, sedih banget rasanya. Terus akhirnya saya resign kerja, nggak bisa kan. Terus benar-benar istirahat total, udah agak sembuhan mata saya. Terus saya bantu ini apa? Tante saya kan di Pekalongan ada apotek. Saya bantu di situ kasir. Kalau ngasirin gitu kan nggak begitu kerja berat ya matanya ya. Jadi saya akhirnya bantu saya di Pekalongan. Lah saya itu untungnya dia aktif gitu ya di gereja gitu. Terus juga dia ngajak saya, Sieni mau nggak kamu ini novena 3 Salam Maria setiap malam jam 12 malam, dia bilang gitu. Dia punya ruang doa sendiri kan, ada patung Bunda Maria gitu sama Tuhan Yesus gitu. Di ruang doa itu setiap jam 12 malam dia nyalain lilin ya yang gede-gede gitu 2. Terus saya itu novena sama saya sampai 9 hari. Tapi saya tambahi puasa. Puasanya seperti kayak orang Islam ya, dari pagi itu sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore baru saya buka ya. Terus sampai 9 hari. Terus saya waktu itu diajaki saya waktu hari yang ke-9 ya,
itu ke Surabaya, di Katedral Surabaya. Katanya di situ ada penampakan waktu itu, kalau nggak salah Pak Thomas tuh ya di situ, itu apa namanya, ada penampakan Bunda Maria di situ. Terus setelah waktu itu, waktu kumpul di Gua Maria Katedral Surabaya itu semua pada nyanyi Ave 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 Maria. Nah, itu di situ saya, bulu kuduk saya itu ya dari rambut, ujung rambut sampai kaki itu bisa kayak apa ya, kayak dialiri sesuatu gitu. Saya juga nggak bisa, itu kayak bulu kuduknya berdiri semua tuh dari situ. Terus kelihatannya kesembuhan saya di situ. Dari situ saya udah enakan ya, mata saya semakin enak. Terus saya percaya pokoknya udah sembuh gitu ya. Udah kesembuhan selama setahun itu. Terus mendadak saya matanya pedih lagi gitu loh. Lah namanya udah pernah glaukom, jadi kan saya juga trauma ya, apa kumat lagi nih ya gitu. Tapi saya dalam hati, Tuhan, Bunda Maria, Tuhan udah nyembuhin, mosok nggak jadi gitu kan, nggak mungkin, nggak, aku percayanya gitu. Terus saya tetap ke dokter mata kan saya, terus saya tanya sama dokter matanya, dokter dulu saya pernah glaukom, saya cerita bla 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 gitu semua, terus dokternya ini apa namanya, meriksa kan, Bu, gejala aja nggak ada loh Bu, gejala glaukom, dia bilang gitu. Lah kenapa saya perih lagi ya dokter mata saya, aku bilang ini Ibu apa namanya, berkurang minusnya, dia bilang gitu. Minusnya berkurang ya otomatis nggak enak matanya, pedih juga gitu. Terus diganti ukurannya kan, ukurannya kacamata diganti. Terus enak juga, udah ini sembuh sendiri. Jadi memang tepuk tangan dulu untuk kemurahan Tuhan. Saya benar-benar dikasih kesembuhan total itu, sampai dokternya bilang tidak ada gejala sama sekali glaukom, dia bilang gitu. Terus ya itu mujizat saya yang saya terima pertama ya. Itu sebelum saya merit. Lah setelah saya merit, saya punya anak baru satu ya, itu saya pindah dari Tanjung Duren, saya pindah ke Gading Serpong. Di Gading Serpong saya memang waktu itu di sana buka kantin, kayak kantin di Lipo Karawaci situ di bank, saya buka di situ. Memang ya agak berat sih kerjanya ya. Terus waktu itu saya mendadak dadanya sakit, kanan kiri ini dada sakit semua. Saya pikir ada apa lagi ini ya. Waktu itu saya masih ingat tahun 2004 ya, 2004 tuh pas tsunami Aceh. Itu saya dapat penyakit itu, dua-dua dada saya sakit semua. Terus saya ke Siloam Karawaci ya, di Siloam Karawaci saya dipegang sama dokter Mario ahli jantung. Dokternya itu orangnya sih baik, halus gitu ya. Dia bilang, Bu, ibu kenapa bisa begini, dia bilang gitu. Kenapa dokter? Ini jantung ibu dua-dua bocor, dua-dua bengkak, dia bilang gitu. Aduh, waktu itu saya langsung nangis, saya divonis dokter seperti itu, saya nangis. Loh Bu, kok nangis? Lah gimana nggak nangis dokter, anak saya tuh baru 2 tahun lagi, masa saya udah sakit seperti ini, aku bilang gitu. Terus dokternya bilang, kan bisa diobati Bu, dia bilang gitu. Lah terus saya akhirnya saya, tapi sekali kontrol tuh mahal banget loh, 1 juta, terus belum resepnya seminggu tuh 500.000. Aduh, aku waktu itu kan ya namanya juga baru merintis ya, suamiku juga baru merintis, aku juga baru merintis gitu. Jadi rasanya berat banget gitu kalau
pengobatan dengan segitu ya, sekali datang segitu itu saya merasa berat gitu loh. Dokternya bilang kan bisa diobati ya itu seminggu 500.000, waktu itu ya berat banget buat saya gitu loh ya toh. Terus akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang saya dikasih sembuh ya kan, saya mau nyoba seperti dulu lagi, novena 3 Salam Maria selama 9 hari, terus sama doa puasa lagi, doa puasa sama 3 Salam Maria itu. Terus saya bukannya aksi bunuh diri ya, jadi obat itu sama sekali setelah habis saya nggak minum obat sama sekali, nggak beli obat sama sekali, terus saya juga nggak ke dokter sama sekali, saya fokus ke itu doa itu, novena itu sampai 9 hari, sampai 9 hari udah selesai juga puasa ya itu udah selesai semua, tapi tetap itu dadaku masih sakit. Aku tahu kalau dada masih sakit itu berarti masih bengkak ya kan. Tapi saya tuh percaya pokoknya Tuhan tuh pasti ngabulin doa saya gitu. Jadi saya tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi saya tetap kerja, tetap apa gitu. Jadi enggak terus diem gitu tuh enggak. Saya biasa aktivitas seperti biasa gitu. Terus sampai kapan kalau saya ditanyai ya sembuhnya kapan tuh saya nggak tahu. Karena dari tahun 2004 terus sembuh sendiri itu dadanya nggak sakit sendiri ya, nggak saya kontroli ke dokter, nggak saya nyoba kontrol mau tanya gitu apa aku ini udah sembuh total apa belum gitu, nggak tanya aku langsung ini aja pokoknya aktivitas biasa aja ya seperti biasa. Dari tahun 2004 itu sampai sekarang saya belum pernah ke dokter jantung lagi. Udah cuma itu aja. Makasih. Terima kasih kesaksiannya luar biasa ya. Tuhan izinkan segala sesuatu sebenarnya supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan dengan iman kita diselamatkan. Ada lagi yang mau bersaksi? Shalom Bapak Ibu. Ini tentang penyakit juga. Kemarin terakhir PD, saya pulang dari sini, saya siap-siap masuk ke rumah sakit untuk operasi. Jadi saya titip doa di sini. Sebenarnya dari tahun yang lalu saya itu dioperasi fistula. Fistula itu adalah kebocoran usus yang dekat sekitar anus gitu. Setelah di CT scan apa gitu udah ada kebocorannya. Kan kalau pakai BPJS kan dari puskesmas naik lagi ke Sunter gitu ya. Terus dioperasi di Persahabatan. Di tengah operasi suami saya dipanggil. Nggak ada nih kebocorannya Pak katanya. Maksudnya lubangnya nggak ada katanya. Ya udah saya perbaiki yang di dalam anus yang kebocoran ususnya aja, yang nanah yang apa gitu. Ya udah, tapi saya setelah beberapa bulan saya merasa otot dari sekitar dubus tuh agak melebar gitu. Tapi saya pikir itu nggak apa-apa, kan sudah dibilang nggak ada kebocoran gitu. Tapi saya analisa sendiri, kayaknya ini robek, mungkin saat dioperasi dibuka begitu robek. Nah akibatnya saluran pipis saya itu jadi terbuka. Jadi kalau istilahnya yang biasanya tertutup jadi terbuka, jadi kering saluran kencingnya. Jadi mempengaruhi sistem pipis saya sama pup saya gitu. Jadi saya bingung juga ya, waktu saat itu saya bilang ya Tuhan yang bantu saya menyelesaikan operasi pasti nggak ada yang sia-sia. Yang ini mungkin ada maksudnya gitu. Ternyata di kemarin di Maret itu saya merasakan itu, saya bilang anak saya kebetulan dokter, saya bilang apa fistula mami kambuh lagi ya? Oh nggak mami nggak usah ke digestif lagi, mami ke kandungan katanya. Nah, ya udah saya ke dokter puskesmas, dilanjut lagi di Sunter. Di Sunter
dokter kandungannya bilang, Bu ini kayaknya ibu harus saya oper ke urologi katanya. Tapi urologi yang kandungan, jadi kandungan subspesialis urologi. Terus saya begitu datang langsung dijawalin operasinya, nggak perlu lama, nggak perlu apa gitu. Udah akhirnya tanggal 12 kemarin dioperasi. Jadi belum sebulan saya dioperasi. Puji Tuhan ketika habis dioperasi susternya tanya, kamu kenal dengan dokter Astrid Yunita ini? Enggak. Kenapa suster? Biasanya orang udah operasi di tempat lain itu kembali lagi. Karena dokter ini adalah spesial rekonstruksi katanya gitu. Jadi puji Tuhan otot saya itu diperbaiki dan itu harusnya kan di luarnya aja. Tapi karena saya melahirkan anak pertama dulu susah di forceps, jadi itu otot saya semuanya rusak gitu. Ternyata Tuhan ingin saya diperbaiki dari luar sampai ke dalamnya gitu. Semuanya diperbaiki Tuhan. Karena otot yang luar tuh enggak ketemu, otot A dengan otot A, otot B dengan otot B itu enggak nyambung, akhirnya dibongkar semuanya. Ya, puji Tuhan saya selesai operasi itu seperti mungkin diperbaiki benar-benar lagi saluran pipisnya, saluran pupnya, dan saya seperti orang melahirkan baru karena semua otot diperbaiki dari dalam. Makanya susternya bertanya, kok ibu bisa dapat dokter Astrid ini? Saya bilang ya itu semua jalan Tuhan gitu. Ya kebetulan ya memang kehidupan rohani kita tuh harus dekat dengan Tuhan ya ibu-ibu. Saya ikut KPH, komunitas pemurnian hati kepada Tuhan Yesus. Nah itu kita harus baca firman setiap hari, puasanya enggak berat, hanya 8 jam satu hari. Rosario, misa pagi. Yang kelima itu adalah misa sakramen tobat, sebulan sekali. Nah ternyata itu saya baca di buku yang gambar Bunda Maria di depannya, buku kumpulan doa. Itu di halaman pertama itu adalah pesan Bunda Maria di meja gurje. Itu adalah 5 senjata yang Bunda Maria kasih buat kita anak-anak Tuhan Yesus untuk punya senjata melawan yang jahat, si iblis atau apa. Dari 5 senjata itu kita istilahnya punya senjata untuk membentengi diri kita, melawan yang jahat gitu-gitu. Jadi dengan adanya senjata, jadi Bunda Maria mengatakan gini, saya memberikan kamu 5 senjata. Yang tadi 5-nya itu untuk kamu menjadi Goliat-Goliatnya Tuhan. Jadi Goliat itu istilahnya kita diberikan kerikil untuk melawan, untuk kehidupan kita sendiri dibentengi oleh Bunda Maria dan kita yang usaha. Tuhan udah beri kita senjata yang ini. Jadi jalanilah. Kita boleh puasa itu pagi, misalnya kita nggak mau sarapan pagi, atau kita nggak mau makan siang, atau kita nggak mau makan malam. Tapi bukannya tidak makan, berarti kita puasa. Itu namanya diet kalau tanpa firman gitu. Jadi kita makannya minimal, sadar, istilahnya jam sadar 8 jam. Jadi misalnya jam 4 sore kita nggak makan lagi, sampai besok pagi baru kita makan. Harusnya kan jam 4 sore 16 ke 4 pagi, ke jam 4 sore sampai besok pagi itu kan lebih. Tapi nggak dihitung, jam 8 jam aktif maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya pagi kita udah makan sarapan 8 jam 7 kita sarapan tambah 8, 15 ya kan. Jadi sebisanya kita sore baru makan gitu. Jadi untuk juga menguruskan badan misalnya, tapi dengan firman. Jadi Bunda Maria yang mengatakan itu. Gitu aja, makasih. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, segala yang Tuhan izinkan pasti punya maksud. Dan maksud Tuhan itu selalu baik buat kita semua ya. Ya sekarang kita juga mau menyatakan bahwa setiap kita yang diizinkan menjalani kehidupan ini, kita percaya Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan akan memberi keselamatan. Karena Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita.
percaya Engkau Allah yang setia. Dan Kau telah berjanji mengirimkan penolong buat kami semua, yaitu Roh Kudus yang mendampingi kehidupan kami di dunia ini. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau hantarkan pujian bagi Tuhan. Segala hormat dan kita agungkan nama Tuhan, karena Dia telah menebus kita dengan darah-Nya yang kudus. Keselamatan Tuhan bagi kita semua. Terangkat tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, saya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Kita mau semakin memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Allah kita ajaib di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan selalu memberikan mujizat bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tangan kita ke atas. Ya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan.
jiwa kami mau memuji Engkau Tuhan. Setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tangan kita. Ya, Kau yang layak ditinggikan. Katakan Kau ajaib. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan Yesus Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan sekali lagi. Yesus, Kaulah Raja mulia. Luar biasa Yesus, Kau sungguh baik, rahmat baik bagi kami semua. Dan kami rasakan bahwa Engkau berkuasa di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin semakin merasakan kehadiran-Mu. Kami mau duduk tenang Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau datang bersimpu di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang ada dalam kehidupan kami. Dan Engkau adalah karya terindah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kaulah karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus senang ku kagumi. Ini kami Tuhan, kami mau datang bersimpu di bawah kaki. Inilah persembahan kami yang hidup, yaitu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Hanya melalui pujian kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, hanya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami yakin menyembah nama-Mu Tuhan. Kamu angkat tangan kami Tuhan. Sembah dan puji beri tata-Mu. Sembah dan puji beri tata-Mu. Sembah dan puji beri tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mau menyembahkan Tuhan. Sembah dan puji beri tata-Mu. Sembah dan puji beri tata-Mu. Sembah beri tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah menjamah kami satu persatu. Kau telah melawat kami Tuhan, dan tak ada satupun yang terlewatkan. Dan kami sungguh-sungguh merasakan kelegaan Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang selalu baru tiap hari bagi kami Tuhan. Tuhan, jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Tuntun kami Tuhan, agar kami tetap berada di jalan-Mu. Agar kami setia untuk menjadi seperti Engkau Tuhan. Mau belajar Tuhan,
Walau apapun yang kau izinkan terjadi, mungkin kami merasa terluka, mungkin kami mengalami sakit penyakit Tuhan. Tapi kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Dan Kau selalu memberi perlindungan bagi kami. Dan Kau selalu menyertai kami di dalam perjalanan kehidupan kami ini Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan, Kau dapati kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan layak untuk memperoleh keselamatan dari-Mu Yesus. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau juga telah mengirimkan hamba-Mu terkasih Ibu Esther Kandau. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengurapinya. Kau percayakan ia sebagai alat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalamnya. Sehingga kami sungguh-sungguh merasakan firman yang sungguh-sungguh daripada-Mu, yang memberi kekuatan, memberi perlindungan, dan agar kami memperoleh keselamatan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, bimbing kami agar kami mampu menyiapkan hati kami, agar dapat menerima firman-firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang memiliki tanah yang subur, sehingga firman-Mu sungguh tumbuh dan berbuah manis bagi semua orang Tuhan. Sehingga kami mampu menjadi saksi, menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami kepada semua orang yang kami temui. Sehingga ia merasakan kasih-Mu seperti apa yang kami rasakan Tuhan. Dan kepada orang-orang yang meninggalkan-Mu akan berbalik kepadamu. Yang belum percaya padamu Tuhan, sungguh percaya melalui kesaksian hidup kami, di mana kebaikan-Mu sungguh nyata. Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi pendengar yang baik. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Silakan duduk. Shalom. Sungguh indah kalau kita berkumpul karena Yesus. Firman itu Yesus. Sungguh indah kalau kita angkat hati kita dengan pujian menghampiri takhta kemurahan Bapa. Itu indah banget. Dan para pemuji di depan luar biasa. Menaikkan pujian, mengangkat hati kita. Dan saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Ini boleh dikirimin dikit. Ketika langit, bumi, laut dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan, firman yang pertama yang keluar dari mulut Tuhan, masih ingat? Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3, lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Cuman ngomong doang. Firman itu kan ngomong, bicara, bersabda. Jadi ketika dijadikan dia berbicara. Dan pada saat itu juga jadilah terang, titik, lalu jadilah terang. Kata Kejadian 1 ayat 3. Jadi mari kita bergaul dengan firman. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1, 2, 3 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah yang tinggal di antara kita. Dan kalau firman itu yang adalah terang yang ajaib masuk di dalam kegelapan, maka kegelapan tidak menguasainya. Tadi kan sudah kita dengar kesaksian yang glaukoma, itu kan kegelapan. Kegelapan itu bukan datang dari Tuhan. Sakit penyakit itu bukan dari Tuhan.
itu dari si jahat yang mau menghancurkan tubuh kita. Tapi kalau dia percaya, dia novena, dia berdoa, dia berpuasa, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kalau terang itu masuk di dalam kegelapan, kegelapan tidak menguasainya. Semua kita ada bagian-bagian dalam hidup kita, karena kita belum sempurna, ada kegelapan-kegelapan. Nanti pada akhir daripada firman ini kita akan berdoa supaya kegelapan-kegelapan itu sirna dari hidup kita. Nah, tema pada hari ini adalah penyelamatan itu sudah dekat. Keselamatan kita tahu kita dapat dari Tuhan Yesus. Bukankah kita ini pada masa Prapaskah di mana kita renungkan apa yang Tuhan Yesus buat bagi kita. Bayangkan, Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Dia turun dari sorga, tinggal di antara kita dan menjadi manusia biasa. Dia 100% Allah namun menjadi 100% manusia. Saudara, semua yang saudara rasakan dirasakan oleh Tuhan. Dia ambil semuanya. Dia pernah lapar, dia pernah haus, dia pernah sakit. Sakitnya adalah dia dipukul, dipecut, ditendang, di kepalanya dipukul, ditempeleng, diludahin, semua dia alami. Yang saudara dan saya juga alami dalam hidup ini, bukan Tuhan hanya nonton dari jauh, tapi dia alami, dia masuk di dalam kegelapan-kegelapan yang kita alami. Sehingga kita bisa dapat kesembuhan dari Tuhan. Nah, manusia ini dibuat dari apa? Manusia, bahan baku manusia apa? Debu. Pinter kau. Ya, Tuhan itu ketika menciptakan yang lain semua hanya berfirmanlah jadi langsung. Tapi ketika tiba pada manusia di dalam Kejadian 2 ayat 7, Alkitab berkata Dia membentuk manusia itu dari tanah, kemudian menghembuskan napasnya dan jadilah makhluk hidup. Ketika dia menghembuskan napasnya. Jadi saudara dan saya, ada napas Tuhan pada kita. Dia berikan kehidupan kepada kita. Saudara, kita lihat manusia itu hanya bahan bakunya itu cuman debu. Kan kalau masa Prapaskah ini ada nyanyiannya, ada pujiannya yang berkata, aku adalah debu di bawah alas kaki Tuhan. Kita ini debu. Kalau laki-laki dibuat dari debu. Kalau perempuan dibuat dari apa? Better quality kan? Ya kan, better quality. Makanya kalau pergi deh, coba saudara pergi ke rumah-rumah jompo. Banyakan laki atau perempuan? Perempuan itu sterek, tahu nggak? Laki-laki kemana? Mati katanya. Emang iya, dia nggak tahan. Coba suruh laki-laki, coba lihat laki-laki kalau dia sakit, cuman flu aja, kayak mau mati aja dia ya kan. Suruh dia melahirkan, mati memang. Karena nggak bisa dia. Makanya diberikan penolong yang better quality. Penolongnya itu adalah perempuan. Dia perempuan gak terbuat dari debu loh. Perempuan terbuat dari apa? Tulang rusuk. Better quality. Makanya dia juga lebih sterek. Ya kan? Kalau ada masalah dia kuat dia. Walaupun mulutnya merepet tapi dia kuat. Karena kan katanya satu hari perempuan harus keluarkan 20.000 kata. Kalau dia gak keluarin 20.000 kata dia stres. Makanya suami baru pulang. Dia udah cerita semua. Karena seharian dia gak ngobrol. Jadi saudara-saudara, manusia ini terbuat dari debu belaka. Nah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ketika Hawa makan buah itu, kutuk turun atau tidak? Belum.
Tetapi ketika Adam makan, maka tiba-tiba mereka lihat mereka jadi telanjang. Kemuliaan Tuhan yang tadinya tertutup menutupi mereka, Tuhan angkat. Sehingga mereka menyamat dari daun pohon ara, kemudian menyamat, ya kan? Yang mengambil inisiatif untuk mencari manusia, siapa yang ambil inisiatif? Bukan saya mau cari Tuhan, nggak bisa, kita nggak ketemu kalau kita cari Tuhan. Makanya Tuhan dia cari manusia di mana? Mereka udah sembunyi di mana? Di balik pohon. Ya, di manakah engkau, katanya Tuhan pada Adam, ya kan? Keselamatan kita peroleh karena Tuhan yang cari kita. Manusia berdosa suka ngumpet. Siapa rajin pengakuan dosa di sini? Jangan angkat tangan deh. Ya. Kan biasanya ngumpet kita. Kalau kita salah, kita berbuat dosa, kita ngumpet. Tunggu cari pastor yang rada budek begitu ya. Baru mau pergi pengakuan dosa, kalau kita ngumpet aja deh. Tapi Tuhan itu baik, dia sangat baik, dia mengasihi kita, dia cari. Kemudian ketika dia cari ketemu si Adam. Adam bilang, perempuan yang kau taruh di sampingku, dia kasih salah. Manusia kan begitu, suka salah-salahin orang, gak mau bertanggung jawab, lempar tanggung jawab. Perempuan bilang apa? Ular. Nah, ketika bilang ular mau bilang siapa lagi? Maka terkutuklah ular itu, dan kata Tuhan, dia akan merayap seumur hidup dan akan makan apa makanannya ular itu di dalam Kejadian 3 apa? Debu. Kalau kita tidak dalam Tuhan, kita ini makanan si iblis. Kalau manusia itu tidak dalam Tuhan, dia menjadi makanan debu. Berapa banyak laki-laki menjadi makanan debu? Makanan setan. Karena debu. Tapi puji Tuhan. Tuhan yang sudah mengutuk debu itu. Manusia dikutuk. Tanah dikutuk. Laki-laki harus cari makan sampai berkeringat, berpeluh katanya. Karena Adam jual kehendaknya kepada si jahat. Dia jual di Taman Eden. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus datang dan dia mempersembahkan kehendaknya kepada Allah di Taman Getsemani. Apa yang dia katakan? Bapa, jikalau engkau mau, engkau dapat piala itu dapat ditiadakan, tetapi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Jadi dia persembahkan kehendaknya. Jadi apa yang telah dijual oleh Adam pertama di Taman Eden, di Taman Getsemani, Adam kedua yang tidak terbuat dari debu, tetapi terbuat dari Allah. Dia adalah Allah, dari roh Allah. Dia turun dan dia datang dan dia menyelamatkan kita. Ingat, makanya tadi yang dikatakan dalam salah satu nubuat, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Cari Tuhan saat ini. Saat ini kita sudah tahu Tuhan. Jadi tiap hari kita cari Tuhan. Tiap hari kita menampakkan diri, Tuhan akan menampakkan diri pada kita. Kalau kita baca firman Tuhan, kalau kita pujian, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia mati untuk kita, dia menyelamatkan kita. Luar biasa apa yang dilakukan. Saudara, kalau kita renungkan firman Tuhan pada masa prapaskah ini, di mana kita renungkan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Dia berkorban bagi kita. Dia sungguh-sungguh mati bagi kita agar kehidupannya diberikan kepada kita. Kapan Tuhan bisa mati?
Sesungguhnya Tuhan gak bisa mati. Karena di dalam Yohanes 14 berkata, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi jalan, kebenaran, dan hidup. Orang mati aja dia panggil hidup. Mana bisa dia mati? Dia adalah kehidupan. Yang mati-mati aja dia bisa panggil. Anaknya janda dinain, dia panggil. Lazarus, dia panggil. Jadi saudara, Yesus tidak bisa mati. Tapi kapan dia bisa mati? Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan dengan Allah. Ini keselamatan yang kita sudah tahu. Jadi dia yang tidak berdosa, tapi Tuhan jadikan dia dosa. Jadi dosa semua dia minum tuh cawan itu, jiklau. Cawan ini dapat dilalukan daripadaku, lalukanlah Bapa. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu jadi. Jadi dia minum cawan itu. Ada apa di dalam cawan? Ada dosa, ada kutuk, ada penyakit, ada kegagalan, ada kemiskinan, ada kesusahan, ada segala macam yang manusia buat dalam minus itu. Semua minus ada di dalam piala itu. Tapi Yesus turun. Dia tembus minus. Dia ubah minus kita menjadi plus. Luar biasa apa yang Tuhan. Kalau kita mau renungkan saja, semua minus kita, semua dosa kita, kutuk, laknat, penyakit, kegagalan, kemiskinan, kemunafikan, semua minus, dia turun dan dia ubah. Dia tembus menjadi plus. Sehingga saudara dan saya bisa masuk ke surga. Amin. Sekarang kita buka di dalam kitab Ibrani 12 ayat 26 dan sampai dengan 28. Kita renungkan baik-baik ini. Sama-sama kita baca. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Dia. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, everything that can be shaken shall be shaken. Semua yang dapat digoncangkan akan digoncangkan. Goncangkan, ekonomi goncang gak? Nah, goncangkan. Beberapa hari ini ada berita di mana dikeluarkan di Jepang bahwa akan ada gempa bumi dan tsunami yang luar biasa. Dan memang ada tertulis semua yang dapat digoncangkan akan digoncangkan. Ekonomi digoncangkan, kesehatan digoncangkan, kekuatan digoncangkan. Segala sesuatu digoncangkan. Tetapi kerajaan Allah, saudara dan saya, we belong to the unshakable heaven. Kita tidak tergoncangkan karena kita percaya kepada Allah yang tak tergoncangkan dan kepada kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar melekat kepada Allah yang tak tergoncangkan, kepada kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita nggak tahu karena kan nakutin banget kan kalau kita baca itu di mana-mana kan muncul itu, wah ada tsunami yang besar, ada gempa bumi 9, sekian skala Richter, itu kan mengerikan sekali. Jadi semua tergoncang. Bahkan kita lihat di Cibinong, di Jawa Barat, di mana itu ada taifun, di mana pohon-pohon pada tumbang.
Jadi semua yang bisa digoncangkan, digoncang. Rumah tangga juga digoncangkan. Tadinya suaminya baik-baik. Kok kenapa dia piknik-piknik begitu, itu kan tergoncang. Ya kan? Itu tergoncang loh. Ya. Yang setia, yang baik, yang tadinya semua dia siapin, kok kenapa dia kurangin semuanya ya? Jadi saudara-saudara jangan heran. Karena sudah dinubuatkan bahwa akan terjadi goncangan. Sekali lagi kata Tuhan, akan terjadi goncangan. Saudara gak usah heran. Tapi kalau saudara berpegang kepada firman Tuhan, di mana dia berkata, jadilah terang, lalu jadilah terang. Dan kalau terang itu masuk di dalam kegelapan, kegelapan tidak dapat menguasainya. Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya. Coba kita buka di dalam Injil Lukas 6 ayat 48 sampai dengan 49. Lukas 6, sama-sama ya kita baca. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kalau batu berbicara tentang batu karang yang teguh. Di atas batu ini aku akan mendirikan gereja. Dia katakan begitu kepada Petrus kan. Jadi saudara, kalau kita percaya kepada batu karang yang teguh yang adalah Yesus Kristus, saudara dan saya tak tergoncangkan. Boleh aja dia mau goyang-goyang, mau bikin apapun, masalah-masalah boleh datang. Tetapi kalau kita beriman kepada Tuhan, luar biasa. Yang punya glaukoma, itu kan mujizat banget tuh. Glaukoma kan itu mesti diobatin. Cuman pakai novena doang. Kemudian apa lagi? Puasa, berharap pada Tuhan, doa salam Maria. Wah, hebat banget. Itu kan luar biasa. Jadi saya sangat percaya kita yang berkumpul di tempat ini, nanti pada akhir dari persekutuan doa ini, kita akan berdoa. Dengan darah anak domba Allah, kita pakai kuasa daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya sungguh-sungguh saudara dan saya boleh berakar di dalam dia. Mari kita lihat Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati kita harus melimpah dengan syukur, bukan ngomel, bukan merepet. Mengucap syukur. Tuhan mau saudara dan saya mengucap syukur. Begitu bangun pagi kita mengucap syukur. Saya ingat beberapa tahun yang lalu Ibu Meike dan saya pergi ke Brazil. Ada waktu itu kebangunan rohani dikumpulkan luar biasa di pantai Copacabana. Semua youth daripada Katolik seluruh dunia kumpul di sana dan Bapak Sri Paus datang. Waktu itu Bu Meike masih baru operasi. Jadi bukan sekarang, beberapa tahun yang lalu. Jadi saya dorong pakai kursi roda. Nah kami tinggal di keluarga Brazil. Mereka kan ngomong Spanyol. Kita kan ngomong, dia nggak ngerti bahasa Inggris. Cuman bisa bilang hello, hi, good morning. Cuman gitu doang. Yang lain nggak bisa ngomong. Aku nggak ngomong Spanyol juga nggak bisa, satu kata pun aku nggak bisa. Jadi kita berdua bahasa Tarsan. Tapi karena hati dipenuhi oleh kasih daripada Tuhan, bisa saling mengerti. Nah pada pagi hari, kalau kami bangun pada pagi hari, aduh itu seluruh rumah itu baunya bau enak sekali. Karena mama daripada ibu rumah tangga situ,
mamanya pagi-pagi suka bikin roti. Dan kalau roti itu dibakar, itu bau wangi, bau harum sekali. Coba roti dingin bau harum enggak? Enggak. Kalau baru dibakar, bau harum. Masa kita kalah sama roti? Kalau roti itu diproses, dia bau harum sekali. Saya lihat ya, Ibu Meike itu ketika kegelapan masuk dalam tubuhnya, penyakit masuk dalam tubuhnya, dan dia dibakar dengan penyakit itu, yang dia keluarkan adalah harum-haruman. Dia menjadi saksi Kristus, gak pernah ngomel, gak pernah menggerutu, gak pernah bilang, Tuhan kenapa begini? Saya sudah melayani Engkau sekian tahun, mengapa begini? Tidak pernah. Dia selalu berkata, Tuhan itu baik selama-lamanya dan selama-lamanya. Makanya dia sembuh. Kenapa? Karena pada saat diproses, dia keluarkan harum-haruman. Saudara dan saya, kita sekalian ini adalah harum-haruman Kristus. Semua kita diproses. Ada yang diproses melalui ekonomi, ada yang diproses melalui iman, ada yang diproses melalui rumah tangga, ada yang diproses melalui suami, anak, mantu, mertua. Ada saja diproses, ada yang diproses melalui teman, ada Yudas, ada diproses. Semua kita diproses. Tapi marilah pada saat kita diproses oleh Tuhan untuk supaya menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena saudara dan saya ketika diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 7:28 dikatakan Tuhan membentuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan mau supaya dalam hidup kita yang satu kali ini di dunia ini ada rupa Allah nampak, ada kasih Allah nampak, ada pengampunan daripada Allah nampak pada kehidupan saya, kemurahan daripada Allah nampak pada kehidupan kita. Biarlah kita nampakkan kemurahan, kasih, pengampunan, pertolongan daripada Allah boleh nampak dalam hidup kita. Mau lihat rupa Allah? Mau? Coba lihat temanmu di sebelah. Itu kan rupa Allah itu. Langsung dia senyum. Kalau tadinya mungkin diam. Begitu rupa Allah. Biarlah kita memancarkan rupa Allah. Hati dengan penuh pengucapan syukur. Berterima kasih untuk semua yang Tuhan berikan. Juga pada saat kita diproses, pada saat kita dibentuk, pada saat kita dibuat oleh Tuhan supaya menjadi lebih indah lagi, kita bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Saudara, di Kupang, di daerah Kupang itu ada bunga itu ya, apa ya dia kalau makin kering makin berbunga. Tapi kalau dikasih air cuman daun aja yang keluar. Biarlah kita sekalian jangan kalah sama roti yang dibakar. Kita keluarkan harum-haruman daripada Tuhan. Amin. Saudara, kita lihat di dalam Yohanes 3 Yohanes ya, bukan Yohanes 3 Yohanes 2. 3 Yohanes di belakang itu. 3 Yohanes 2 ada 1 Yohanes, 2 Yohanes dan 3 Yohanes. Surat Yohanes yang ketiga. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini Tuhan mau. Supaya kita baik-baik saja. Supaya kita sehat-sehat saja. Tuhan gak mau kita terpuruk. Tuhan gak mau kita penyakitan. Sungguh tidak. Tuhan mau kita sehat-sehat saja. Dalam segala hal.
rohani, jasmani, materi. Tuhan mau kita sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu sehat, baik-baik saja. Jadi Tuhan mau kalau kita baik-baik, sehat-sehat, kuat-kuat, aduh diberkati. Aku datang untuk memberikan engkau hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan gak mau kita miskin. Tuhan gak mau kita susah. Tuhan gak mau kita terpuruk. Tuhan mau kita baik-baik saja. Tuhan mau kita sehat-sehat saja dalam segala hal. Baik sehat jasmani maupun sehat rohani maupun sehat materi. Kita apa yang kita butuh kita punya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan keselamatan. Keselamatan kita sudah dapat dari Tuhan Yesus. Tapi inilah penyelamatan. Tuhan mau bahwa kita baik-baik. Tuhan mau kita sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Seperti jiwamu baik-baik saja. Luar biasa kan? Jadi jangan pikir kalau itu memang ini kita dikutuk Tuhan. Tidak, Tuhan tidak mengutuk kita. Tuhan mau kita baik-baik. Tuhan mau kita sehat-sehat. Tuhan mau kita kuat-kuat. Kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 38, coba tolong. Roma 8 ayat 32, sorry. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimana mungkin anaknya sendiri saja dia tidak tahan untuk dirinya, tapi dia memberikan kepada kita. Alkitab berkata, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Apa saja yang kau minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berikan kepada saudara. Bagian kita melekat kepada kebenaran. Bagian kita berakar pada firman Tuhan. Bertumbuh bersama-sama dia. Dan berlimpah, berbuah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Biarlah penyelamatan dekat dengan kita. Makin melekat kepada kita. Makin dekat sehingga saudara dalam segala sesuatu berlimpah. Amin. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara. Saya nggak ajak saudara berdiri, tidak. Di tempat duduk aja. Ya. Sekarang kita renungkan apa yang Tuhan Yesus buat untuk kita. Ketika mahkota duri ditaruh di kepalanya. Mahkota duri itu ketika dengan kasar ditaruh di kepalanya. Apa yang terjadi? Pembuluh darah di kepala pecah dan darah anak domba Allah mengalir. Mengapa di kepala? Karena di kepala ini berkecamuk segala pikiran. Kita minta, taruh saudara, tumpangkan tanganmu kepada kepala saudara. Saudara tumpangkan dan minta kepada sambil berdoa. Biar darah anak domba Allah membasuh kepala kita. Membasuh pikiran kita. Kalau ada sakit penyakit, apakah itu migrain, apakah ada pembuluh darah yang terhimpit, apakah di kepala itu ada tanda-tanda Alzheimer atau tanda-tanda demensia, kita minta kepada Tuhan, basuhlah
kepala saya dengan darah anak domba Allah. Sehingga penyakit apapun yang mau menyerang saya dengan kepala, di kepala ini, apakah pikiran-pikiran negatif, curiga-curiga, Tuhan basuhlah Tuhan apa yang ada di dalam kepala ini dengan darah anak domba Allah yang tercurah ketika Tuhan Yesus memakai mahkota duri. Dia sengsara luar biasa. Kesengsaraan kita ditanggung dan dipikulnya, dan dia basuh semua kelemahan, kekurangan yang ada di kepala ini. Pembuluh-pembuluh darah yang menyempit dia buka di dalam nama Yesus Kristus. Semua penyakit yang menyerang kepala oleh bilur-bilur Kristus, oleh darah anak domba Allah, sembuh. Darah itu mengalir ke mata. Saudara tumpangkan tangan pada mata. Kalau ada di mata saudara, apakah itu glaukoma, apakah kekurangan di mata, ancaman menjadi buta, mata yang kabur, mata yang melihat hal-hal yang negatif, kita tumpangkan tangan. Tuhan, biar darah anak domba Allah menyucikan mata kami Tuhan, sehingga kita boleh baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam segala hal. Biar apa yang Engkau katakan dalam firman Tuhan, jadilah terang di dalam mata ini, maka terjadi pada mata ini. Terima kasih Tuhan. Darah anak domba Allah mengalir. Tumpangkan tangan pada telinga. Kalau ada di sini yang mulai tidak, pendengarannya tidak jelas, mulai merasa tuli, atau berngiang-ngiang terus, atau dengar-dengar berita-berita negatif, Tuhan, kami tumpangkan tangan pada telinga kami. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus Kristus, biar kuasa daripada firman Tuhan masuk di dalam telinga kami. Darah anak domba Allah membersihkan telinga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dibersihkan, sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan, kami bisa mendengar suara Tuhan, dan kami juga tolak semua berita-berita negatif yang menakutkan atau apapun yang mengganggu telinga kami, dibasuh oleh darah anak domba Allah. Mengalirlah darah di bagian hidung dan mulut. Tumpangkan tangan di bagian hidung dan mulut. Tuhan, kalau ada tersumbat hidung kami dan mulut kami Tuhan, kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, darah anak domba Allah mengalirlah Tuhan, mengalir menyembuhkan hidung kami, tenggorokan kami, mulut kami Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa di dalam mulut kami. Perkataan yang kami ucapkan akan menjadi berkat bagi orang lain. Mari Tuhan, basuh mulut kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga mulut kami menjadi mulut kudus, mulut yang mengeluarkan firman, mulut yang mengeluarkan semangat, mulut yang mengeluarkan kata-kata yang memberi harapan dan kekuatan dan membangun sesama kami. Kami dikuduskan, seluruh mulut kami, seluruh penghirupan kami, seluruh yang di bagian kepala kami dibasuh oleh darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah turun ke kerongkongan. Kalau ada penyakit-penyakit yang mengganggu di bagian leher, kami berdoa Tuhan, apakah itu penyakit kanker,
atau penyakit apa saja yang coba mengganggu leher kami, pita suara kami. Mari Tuhan, darah anak domba Allah yang mengalir dari kepala yang ditaruhkan mahkota duri membersihkan kami dan menyembuhkan kami. Darah mengalir ke bagian dada. Tuhan, kami berdoa, kami tumpangkan tangan biar paru-paru kami disembuhkan oleh Engkau. Jantung kami dibasuh dengan darah anak domba Allah. Dan seluruh pernapasan kami dibersihkan oleh darah anak domba Allah. Pneumonia yang mau masuk di dalam paru ke paru kami dibersihkan dengan darah anak domba Allah. Mengalir ke bagian mah. Tuhan, kalau ada yang mau mengganggu mah kami, GERD, sakit lambung, sakit perut, sakit apa saja yang mau mengganggu, apakah itu sakit ginjal, sakit liver, sakit apapun yang coba mengganggu, sakit gula. Tuhan, kami sangat percaya darah anak domba Allah mengalir saat ini, menyembuhkan kami, sehingga kami menjadi baik-baik saja dan sehat-sehat dalam segala hal. Seperti jiwa kami sehat-sehat dan baik-baik saja. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di bagian perut Tuhan, bagian kandungan, di mana saja, kalau Engkau dapati ada kegelapan yang bersembunyi, terang-Mu yang ajaib masuk di dalam seluruh keberadaan kami. Dan kami sehat, kami sembuh, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun namanya, karena nama di atas segala nama mengusir semua sakit penyakit. Tuhan, tangan-Mu dipakukan di atas kayu salib, darah tercurah, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat, trading kami, usaha kami, karya kami diberkati oleh Engkau. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau berkati Tuhan. Karena darah-Mu yang kudus membersihkan kami. Lambung kami ditikam, lambung Yesus ditikam, mengeluarkan air dan darah. Berlaku bagi kami, maka lambung kami sehat, sembuh. Seluruh bagian perut kami sehat dan sembuh karena dibasuh oleh darah anak domba Allah. Seluruh anggota tubuh kami Tuhan, Engkau basuh dengan darah anak domba Allah. Kaki-Mu Tuhan dipakukan di atas kayu salib. Dan Tuhan, biar darah yang tercurah membersihkan kaki kami, sehingga setiap langkah kami, setiap usaha yang kami buat dengan langkah mantap dengan Engkau, Engkau berkati. Bukan hanya untuk kami, tapi kami juga berdoa untuk keluarga kami. Seluruh kami dibasuh oleh darah anak domba Allah. Penyelamatan masuk di dalam tubuh kami, di dalam roh kami, di dalam jiwa kami. Kami dibersihkan oleh darah anak domba Allah. Kami baik-baik saja dan kami sehat-sehat saja dalam segala hal, seperti jiwa kami baik-baik saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendapat kesembuhan, penyelamatan daripada Tuhan sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa ya. Mari kita semua tumpangkan tangan pada ujud-ujud doa.
Tuhan, ada banyak wujud doa. Engkau lihat apa yang tertera di secari kertas ini. Tuhan, ada yang mau bayar kontrak tapi tidak punya uang. Usahanya kurang. Tumpangkan tangan. Karena Engkau mau kami baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala hal. Juga di bagian keuangan kami. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau tolong sampai semuanya baik-baik saja. Juga kalau ada yang sakit atau keluarganya sakit dan minta didoakan, kami sekalian tumpang tangan. Apapun masalah yang ditulis di secari kertas ini, Engkau tolong Tuhan supaya keluar dari masalah-masalah dan mereka menjadi pemenang. Karena Engkau ciptakan kami diberkati untuk memberkati. Engkau ciptakan kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berharga di mata-Mu, kami mulia dan Engkau mengasihi kami. Kami memberkati semua orang yang minta doa Tuhan. Engkau tolong biar ada jalan keluar. Karena Engkau tidak mau satu pun daripada kami terpuruk. Tetapi Engkau mati di atas kayu salib. Dan Engkau berkata, sudah selesai. Engkaulah yang menyelesaikan bagi kami sekalian. Kami memberkati setiap orang yang menulis wujud doa ini. Biar Engkau berikan jalan keluar. Karena Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami sudah berdoa. Kami sudah bersyukur, kami sudah minta padamu, kami percaya karena Engkau yang berkata, minta apa saja dalam nama Yesus, maka Engkau akan diberikan. Dan kami minta semuanya dan alaskan di dalam nama di atas segala nama, nama yang sempurna, di dalam nama Yesus Kristus, semua permohonan kami dijawab oleh Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Esther Kandau. Luar biasa firman-Nya, sangat meneguhkan dan menjadikan kami semakin yakin untuk tetap mengikuti Yesus, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan dan buat Bu Esther. Saya ya, lusa saya berangkat ke Sumba dari Weetabula ke Waikabubak, dari barat ke timur. Sekarang saya minta doa supaya saudara mendoakan saya. Bolehkah Ibu ketuanya doa? Saya akan masuk keluar kampung, jadi saya perlu doa. Mana Bu? Waikabubak, Weetabula, Sumba. Pulau Sumba dari barat ke timur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bangkit berdiri. Kita mau tumpang tangan buat Ibu Esther yang akan melaksanakan tugasnya dari Tuhan untuk pelayanan ke daerah ke Sumba. Ya Bapak yang Maha Baik, tangan-Mu tak kurang panjang untuk memakai siapapun Tuhan. Engkau sangat mengasihi dan menyayangi Ibu Esther dan kawan-kawan dan tim yang akan melayani-Mu di Kepulauan Sumba dan sekitarnya ya Bapak. Tuhan, beracara dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau kuduskan seluruh tim, seluruh alat transportasi yang mereka pergunakan. Seluruh tempat-tempat yang mereka akan kunjungi dan mereka akan layani. Seluruh umat-umat-Mu yang akan Kau layani dan akan Kau celikkan lewat firman dan pekerjaan karya mereka ya Bapa. Seluruh makanan minuman yang disediakan. Seluruh apapun yang mereka bawa dari Jakarta untuk melayani umat-umat di Sumba dan sekitarnya ya Bapa. Tuhan, kuduskan semuanya dengan kuasa darah dan bilur-bilur-Mu Tuhan. Karena cara-Mu yang ajaib mereka akan dicelikkan Tuhan. Yang sakit akan Kau buat sembuh. Yang lumpuh akan Kau buat berjalan. Yang buta akan melihat Tuhan. Bahkan yang mati pun akan Kau bangkitkan. Karena kuasa-Mu akan dinyatakan Tuhan. Menjelang akhir zaman ini. Semakin banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Firman-Mu akan ditaburkan ke segala penjuru Tuhan. Yang mungkin bagi kami mustahil, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Lindungi mereka dari segala bahaya apapun, entah itu dari kuasa-kuasa si jahat,
Entah itu dari apapun Tuhan. Berikan mereka roh damai sukacita. Berikan mereka kesatuan hati, kesatuan tim ya Tuhan. Sehingga mereka boleh berbuah bagi mereka-mereka yang dilayani. Dan mereka boleh tiba dengan selamat sampai di tujuan. Pulang kembali ke rumah masing-masing juga dengan selamat. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang sakit ya Bapak. Dan tidak ada perselisihan atau kesalahpahaman atau apapun. Berikan mereka juga cuaca yang baik Tuhan. Tidak ada satu titik tetes air hujan pun yang turun selama mereka melayani-Mu ya Bapa. Tidak ada badai, tidak ada kecelakaan, tidak ada apapun Tuhan. Karena Engkau tidak pernah mempermalukan umat-umat-Mu yang telah Kau utus untuk melayani. Kami serahkan seluruh karya mereka ke dalam tangan-Mu. Terjadilah segala sesuatu yang sesuai yang Kau kendaki, bukan yang kami kendaki. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu akan ada kemenangan-kemenangan. Dalam tangan-Mu akan ada mujizat-mujizat terjadi. Dalam tangan-Mu akan ada keselamatan dan lahir baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati Bu Esther dan tim dan seluruh kawan-kawan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, Putra, Kudus, amin. Tuhan berkati, terima kasih. Siapa yang merasa diberkati pada hari ini boleh angkat tangannya. Pada saat ini, baik dalam kelebihan maupun kekurangan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus yang mempesona hatiku, jadi damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, jadi hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih atas persembahannya. Kita dengarkan pengumuman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Minal Aidin dulu sebelumnya ya. Mohon maaf lahir dan batin, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang hari yang cerah ini sudah menyediakan waktu ya. Saya pikir waduh habis lebaran ini masih enak di rumah, gak ada pembantu. Ternyata luar biasa ada 80 orang. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Kalian adalah umat-umat pilihan Tuhan. Terima kasih kepada Bu Esther. Siapa yang mau kayak Bu Esther? Nah, tiap hari baca firman. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Shirley ya. Dan juga Ibu Syan. Mana Ibu Syan? Yang sudah menyaksikan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Terima kasih juga kepada Ibu Foni yang pimpin pujian pada siang hari ini bersama kawan-kawan. Dan juga Alvin. Dan juga Cindy, Sri, Desi, dan setiap teman-teman yang terlibat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan berkati pelayanan kalian semuanya. Ada beberapa pengumuman, mungkin flyer bulanannya ya.
di bulan April. Maaf 1000 maaf, di bulan April ini terlalu banyak liburan. Rupanya Tuhan bilang ya sudahlah, sudah setahun aktif ya, ikutin PD. Jadi di bulan April silakan yang mau di screenshot ya kegiatannya. Gak tak lupa selalu ingatkan ya, masa kegiatan PDPKK Santo Yakobus di Kelapa Gading khususnya di Kim Taigon ini akan berakhir. Dan sejak 1 Mei praktis kegiatan seluruh kegiatan PD pagi, malam, lansia akan dipindahkan ke Santo Yakobus karena pemekaran. Ya, jadi kita PDKK-nya belum mekar selama 3 tahun ini. Nanti ada kepengurusan baru. Masa kepengurusan saya sebagai koordinator juga akan berakhir di akhir bulan Juni. Jadi nanti 1 Juli sudah ada koordinator baru. Selama 3 tahun itu kita masih tetap satu atas nama PDPKK Santo Yakobus, sambil kita menjajaki untuk mempersiapkan pemekaran, di mana nanti juga di Puspa Gading juga akan diadakan PDPKK. Tapi tunggu 3 tahun ya, karena juga tidak mudah untuk membuat PD yang baru. Ada PD Kamis malam tanggal 10 hari Kamis di sini ya Bapak Ibu, karena kebetulan plafonnya itu lagi dicat. Kami juga baru tahu baru 2 hari yang lalu, dadakan dikasih tahu. Jadi terpaksa pakai ruang Gregorius ini. Kamis malam 10 April jam 19.30 ada renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Haryanto Onggo Putro dengan tema jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Nah, ini temanya cocok sekali ya, karena kan ini masa prapaskah ya, sudah mau paskah. Tuhan itu sudah berkorban buat kita, padahal Tuhan gak berdosa. Jangan sampai ya kita nih bikin Tuhan sedih ya. Sudah gua mati di atas kayu salib, lu bikin ulah terus ya. Hari ini tobat, besok kumat lagi. Hari ini besok tobat lagi, kumat lagi. Nah Tuhannya juga capek ya. Iblis saja kadang-kadang capek, iblis bilang begini loh, iblis Tuhan gue mau pensiun aja, kenapa? Abis manusia ini lebih jahat daripada gue. Coba, masa sih kita mau digituin sama setan? Enggak kan ya? Kita kan diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, waktunya sudah enggak banyak lagi, kita enggak tahu kapan kiamatnya, tapi itu bukan urusan kita. Ya, urusan kita adalah persiapkan diri. Sekarang ini sudah tidak zamannya lagi kita berhura-hura mengutamakan dunia ya. Kalau tadinya arisan dari Senin sampai Sabtu, kita mulai kurang-kurangi ya. Kalau tadinya shopping dari Senin sampai Minggu, kita mulai kurang-kurangi. Kita sekarang menabung deposito untuk ke surga. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba Bapak Ibu ya, tidak ada yang bisa diprediksi. Hari ini lagi ketawa-ketawa, tar sore udah mati, coba ya kan. Nah kalau kita nggak siap, kita mau masuk mana ya kan? Kita kan nggak mau masuk neraka, kita mau masuk surga. Janji Tuhan akan ditepati, tapi Tuhan minta taat ya. Kemudian hari Jumatnya PD Lansia, Jumat tanggal 11 April jam 10 di aula lantai 4 Gereja Pastoral Yakobus. Akan ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna Nirmala dengan tema cabut akarnya. Waduh, akar apa nih? Biasanya nih akar kepahitan, kebencian, dendam, sakit hati, wah dan seterusnya ya. Ini sumber sakit penyakit, makanya harus dicabut. Ayo, yang lansia boleh datang, nggak lansia pun pralansia juga boleh datang ya. Kemudian hari Selasa minggu depan tanggal 15 April. Karena sekarang ini mau masa prapaskah, semua ruangan itu dipersiapkan, disetting-setting untuk persiapan Paskah. Jadi terpaksa minggu depan tanggal 15 April kegiatan PD pagi tetap dilaksanakan di ruangan ini. Ya, jangan salah ya Ibu, jangan salah nyasar. Tapi kalau nyasar gak apa-apa, deket jadi jalan kaki sedikit nyampe juga ya. Selasa tanggal 15 April jam 10 renungan akan dibawakan oleh Ibu Seli Asnan. Dengan tema tujuan penyelamatan Yesus buat manusia. Nah ini akan dikupas ya Ibu dengan Ibu Seli, tujuannya apa sih penyelamatan dari Tuhan ya. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ada? Ada enggak? Oh ada, Bapak itu. Ayo bangun, ini teman saya stok lama. Wah, ini guru line dance. Jangan dibilang bapak-bapak nggak bisa dance. Ini juaranya ini di Ancol.
Dia teman saya Landensi Ancol. Hari ini berhubung istrinya sedang ke Bangka, dia ditinggal sendirian. Tuhan menunjukkan jalan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya di PD Pagi Santo Yakobus. Ya, luar biasa, besok datang lagi ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara pribadi, tim doa kami siap melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sekali lagi kami ingatkan ya. Per 1 Mei kegiatan PDPKK akan dipindahkan ke gedung pastoral aula lantai 4 Santo Yakobus. Tapi per Mei ya. Jadi April masih di sini, mungkin di PD Pagi masih ada 2 kali ya. Masih ada tanggal 15 dan tanggal 29. Sorry saya bocorkan dulu, tanggal 22 tadinya ada persekutuan doa. Mendadak juga ada berita. Maaf, tanggal 21 sampai 25 seluruh kegiatan KTG karyawannya semua diliburkan, jadi tidak ada 1 orang pun. Jadi terpaksa kami juga diliburkan. Karena tidak ada orang, gerejanya ditutup dari tanggal 21 sampai 25. Jadi bukan karena keinginan kami, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dari KTG sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bu Herlina pengumumannya. Ya, yang hari ini datang sangat beruntung ya, karena minggu depannya lagi juga kita akan libur lagi. Kita datang mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan sehingga kita dapat melanjutkan hidup kita lebih baik lagi. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu. Mari kita mau satukan hati di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Kami juga yakin Tuhan dan percaya untuk tetap berada di jalan-Mu karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan biarlah kami untuk selalu tetap setia dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah kami juga mau belajar untuk hidup berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan juga menyenangkan banyak orang Tuhan. Biarlah Kau juga memberkati kami senantiasa agar kami juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Ibu Esther Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memakainya dengan begitu luar biasa yang memberi kekuatan dan menyampaikan firman-Mu sendiri bagi kami semua Tuhan. Kiranya Engkau memberi kesehatan buat Ibu Esther Tuhan. Kiranya Engkau memberi perlindungan. Dan kiranya Engkau memberi keselamatan dimanapun dia berada dalam melayani-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami mau pulang. Kiranya Engkau juga memberkati kami semua Tuhan. Biarlah setiap damai dan sukacita yang boleh kami peroleh pada saat ini dapat kami bagikan juga kepada setiap orang yang bertemu dan kepada keluarga kami semua Tuhan. Agar kami juga semakin merasakan damai dan sukacita bersama-sama bersama keluarga kami. Dan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup ini dan doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau ucapkan terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, terutama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu.
jumpa minggu depan. Tuhan berkati.